Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari Parenting School? Alhamdulillah pagi ini kita kembali mengadakan kajian. Di Sabtu pagi ini insya Allah kita akan belajar bersama Dr. Flori Ratnasari, PhD. Sebelum kita mulai kajiannya, baiklah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu sekalian, untuk selanjutnya mungkin kita akan sedikit berkenalan dengan Dr. Flori ya. Beliau ini adalah seorang dokter dan beliau juga peneliti, kemudian beliau adalah Wakil Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta. Untuk mengenal lebih lanjut dengan Dr. Flori dan kajian yang hari ini akan disampaikan oleh beliau, mari kita bersama-sama menyimak paparan dari Dr. Flori. Dipersilahkan Bu Dokter. Ya, terima kasih Bu Nuning, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar Ibu. Saya dikasih waktu berapa menit ya? Biasanya 1,5 jam sudah sama tanya jawab. Kelamaan ya 1,5 jam. Kelamaan ya, interaktif aja monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa ibu-ibu ini pagi-pagi ya. Yang pertama tentu kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali duduk di sini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik fisik maupun rohaninya sehat, dan tentu sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, contoh sepanjang zaman, Rasulullah SAW. Saya mengapresiasi kehadiran ibu-ibu ini ya di weekend ini yang harusnya dipakai untuk waktu keluarga ya, masih menyempatkan diri untuk bisa duduk sebentar ya, meninggalkan semua kegiatan aktivitas rumah untuk belajar bersama. Sesuai permintaan panitia, pagi ini saya diminta menyampaikan mengenai update COVID-19 ya. Topik ini saya rasa masih kita bahas terus ya, entah sampai kapan, karena perhitungannya bisa sampai 5 tahun ke depan ya. Kita belajar dari Black Death pandemi yang terjadi pada tahun 1450 karena kuman Yersinia pestis ya pada tikus. Itu 5 tahun ya, 5 tahun kita menghadapi pandemi, dan sepertiga penduduk bumi pada saat itu meninggal tak tertolong ya, karena belum adanya antibiotik atau obat-obatan anti infeksi ya. Ya, pagi ini tidak berpanjang kata, mungkin saya ingin menyemangati diri saya sendiri ya untuk selalu belajar ya. Saya mengangkat hadis Arba'in nomor 36 ya, ini motivasi terbesar ya ibu-ibu buat kita belajar. Bukan berarti kalau jadi ibu-ibu ya udah sibuk dengan pekerjaan rumah yang rutin itu kita tidak belajar. Justru jadi ibu itu kita harus banyak belajar ya, karena saya rasa manage rumah itu harus dengan ilmu yang paling baik ya dari yang kita pernah pelajari. Hadis Arba'in 36 ini menyampaikan ya bahwa yang di bawah, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang baik, pasti Allah memberinya kemudahan ke surga. Jadi kita jangan heran ya, banyak orang yang disebut syahid itu justru pada saat dia sedang pergi untuk mencari ilmu ya.
Mungkin kita juga bisa melihat kemarin ya almarhum anaknya Gubernur Jawa Barat itu kan sedang mencari ilmu ya, mau mengambil S2. Jadi kita bisa lihat wafatnya itu juga indah sekali ya. Nah, jadi di sini dimuliakan bagi orang-orang yang selalu belajar ya, bahkan orang-orang yang selalu berkumpul ya di rumah Allah membaca dan mempelajari Al-Qur'an, mereka akan selalu merasakan ketentraman dan kasih sayang. Kemudian malaikat berkerumun di sekeliling mereka, bahkan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Ya, saya rasa ini suatu kemuliaan luar biasa ya. Kita yang manusia rendah hina dina ini dipuji Allah langsung di depan para makhluk yang berada di sisinya, dan keutamaan itu hadir pada saat kita memuliakan ilmu dan belajar. Jadi ini adalah semangat kita ya ibu-ibu bersama untuk tetap belajar karena ganjarannya sangat besar. Ya, mungkin saya tidak sampai 1,5 jam, nanti mungkin bisa lebih banyak kepada diskusi dan sharing ya dari pengalaman ibu-ibu. Tapi mungkin izinkan saya menyampaikan update COVID terbaru ya per Juli, per Agustus 2022 ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah peta sebaran COVID-19 di Provinsi Banten yang dibuat per kabupaten dan per kotanya ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang merah ini adalah kasus konfirmasi positif ya. Kemudian yang hijau ini kemungkinan kontak erat, dan yang kuning adalah kasus suspek. Jadi kita bisa lihat di seluruh Banten ini ada 7 kabupaten, gabungan kabupaten dan kota. Tetapi bisa kita lihat di sini saya melingkari kota Tangerang Selatan ya, mungkin tempat kita bersama tinggal pada saat ini, itu berada pada posisi kasus konfirmasi positifnya paling besar ya. Jadi pada saat ini Banten itu adalah penyumbang kasus nomor 2 terbesar di nasional. 775 ya terakhir, 775 itu dari Banten, dari kemarin 5 ribuan kasus. Dan dari Banten itu 775, 774-nya adalah kasus transmisi lokal. Lokal artinya hanya berada di kitaran provinsi ini ya. Hanya 1 yang diidentifikasi dari luar negeri. Ini kalau dari info data Big Data COVID-19 ya. Dan dari 7 kabupaten dan kota ini kita bisa lihat lagi bahwa yang paling banyak memiliki kasus konfirmasi terbanyak adalah kota Tangerang Selatan. Nah, jadi kita bisa lihat pada saat ini dari sekian banyak yang dicurigai, ternyata yang terkonfirmasi paling banyak ada di Tangerang Selatan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tangerang Selatan ini berada pada risiko yang cukup tinggi. Ini yang membuat kemarin dari Pak Benyamin Daphni ya, itu meningkatkan kembali PPKM di Tangsel ke level 2 ya, berlaku dari 5 Juli sampai 1 Agustus 2022. Nah, tapi saya belum tahu ya yang terbaru ini dari Tangsel apakah masih tetap di level 2 atau sudah kembali turun ke level 1 ya. Mestinya sih sudah turun ya, karena kalau PPKM level 2 itu berarti yang boleh sekolah kuota kelasnya cuma 75%. Jadi kembali seperti kondisi awal, harus gilir ya atau di rolling untuk bisa masuk kelas. Jadi nggak boleh 100%. Nah, sekarang kalau misalnya orang tanya, kenapa ini nggak selesai-selesai? Ya, kenapa ini terus-terusan ada? Dan ini saya juga nggak tahu ya, prediksi hitungan matematika yang terbaru itu menunjukkan bahwa ini bisa sampai 5 tahun tadi yang saya sampaikan. Nah, ini sebetulnya terjadi karena ini penelitian kita yang baru kita selesaikan di 2021 ya, dan kita publish ke luar negeri. Di dalam publikasi kita tuh mendapatkan data untuk Banten ya. Jadi kita mengambil sekitar 1.500 data positif ya dari 20.000 pasien yang masuk ke dalam laboratorium COVID FKUIN Jakarta. Nah, itu bisa dilihat di sini ada satu hal yang kita garis bawahi sangat penting adalah 66% dari pasien yang kita tes positif ya atau dirujuk ke laboratorium kita dari Litbangkes Banten, itu 66% dari pasien. Jadi kalau pasiennya ada 100, nah 66-nya itu nggak punya gejala sama sekali ya.
Nah, jadi kita ini udah sering sekali ya di telepon gitu ya, mereka menolak diisolasi ya karena mereka merasa nggak punya gejala sama sekali ya. Jadi mereka tuh merasa orang nggak batuk, nggak pilek, badannya enak, makan enak, kok harus masuk kamar gitu ya. Nah, tetapi ini adalah kenyataannya bahwa 66% dari pasien positif yang di Banten itu tidak punya gejala. Dan menurut hasil analisis kita, justru ini yang paling berbahaya sebetulnya. Kenapa? Karena sebagian besar yang tidak punya gejala ini jalan-jalan ke sana kemari, bahkan prokesnya tidak dia lakukan, kemudian dia melepas masker dan mampu menularkannya kepada orang lain. Sementara ya orang lain yang kena tularnya itu belum tentu tidak bergejala ya. Karena COVID-19 ini kan sifatnya sangat individual tergantung dari daya tahan tubuh ya. Bisa jadi yang kena saat ini tidak bergejala, tapi ketika dia menularkannya kepada anak kecil atau dia menularkannya kepada orang tua, maka gejalanya itu akan sangat banyak, bisa jadi bahkan menimbulkan kematian tergantung daripada daya tahan orang tersebut ya. Dan ini adalah data yang kita dapat dari 1.500 data tersebut, kita clustering lagi ya yang positif tadi. Yang paling sering apa sih? Yang paling sering itu gejalanya apa? Nah, di Banten ini yang paling sering mengalami positif itu justru gejalanya adalah pertama demam ya, 50% pasiennya demam, batuk ya, kecapean, sakit kepala ya. Justru yang bau-bau hidung menghilang itu tidak terlalu banyak, tapi sebagian besar 50%-nya adalah mengalami demam, hampir 50%-nya disertai batuk, kemudian 3/4-nya dengan kelelahan dan pusing. Jadi sekarang kalau di kita cukup misalnya orang demam ya, orang demam ada batuk nggak atau batuk ada demam nggak, ya udah langsung dicek aja. Nah itu kemungkinan besar 50% dia menjadi positif itu sangat besar ya. Nah jadi dari data penelitian ini kita juga udah lebih mudah ya menyaring kasus-kasus di Banten dan melakukan tracing. Kita sampaikan begitu ada gejala red flag ya, kita sebut dengan red flag atau bendera merah. Jadi begitu ada gejala bendera merah ini, jadi orang yang punya 2 gejala berbarengan, yaitu misalnya demam dan batuk, dia sudah boleh ditandai merah untuk pergi tracing positif atau tidak. Dan alhamdulillahnya saya rasa sekarang ibu-ibu kita punya modality untuk diagnostik yang lebih banyak ya dan lebih cepat dan lebih murah ya saya rasa. Jadi sekarang antigen itu sudah bisa di 70 ribuan ya. Kemudian PCR bahkan di 279 ya. Jadi tidak perlu sampai mahal-mahal banget ya. Kalau dulu kan ada yang sampai 2 juta, 3 juta ya. Bahkan yang terbaru ini kita di laboratorium FK itu sedang mengembangkan quick test yang pakai saliva ya. Jadi nggak perlu pakai PCR, cukup dengan saliva. Ya nanti ibu-ibu ini cukup meludah aja, kita screening itu langsung bisa menentukan kualitatif positif atau negatif ya. Ya moga-moga semoga penelitiannya lancar ya. Jadi ini cepat sekali untuk melakukan tracing di daerah Banten. Dan kemudian mungkin Bapak dan di sini ada Bapak-bapak ya dan ibu-ibu ini kita bisa lihat ya pada yang sebelah kanan Bu ya. Nah, ini sangat penting juga. Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak ini merespon dengan cara berbeda kalau dia sedang positif ya. Sebagian besar yang mengalami gejala asimptomatik adalah ibu-ibu ya. Nah, jadi tolong di sini diingat betul-betul yang tadi 66% tak bergejala itu ternyata 50%-nya adalah 50% lebih ya. Itu adalah perempuan, 70%, sorry. Jadi yang 70% bergejala dan tak bergejala adalah perempuan. Kemudian dari sekian banyak yang positif itu yang paling banyak asimptomatik atau tak bergejala adalah perempuan ya. Ini jadi informasi yang sangat penting ya yang kita sampaikan ke dinas bahwa ibu-ibu yang di rumah ini, ibu-ibu yang punya anak adalah reservoir atau sumber terbesar kemungkinan positif jika tidak dilakukan tracing. Karena mereka ini banyak yang tak bergejala ya, jadi dia mungkin belanja ya keluar masuk rumah tapi nggak sadar kalau positif maka dapat menularkan keluarganya.
Tapi Allah tuh adil ya Bu. Good news-nya adalah walaupun perempuan ini gejalanya lebih sedikit, ya, angkanya lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat dari 100 orang ya, dari 100 orang 66 itu bergejala dan 33 tidak bergejala. Nah, tetapi dari 34. Dari 66 yang tidak bergejala ini, sebagian besar 70%-nya adalah perempuan, yang laki-laki 30%. Tetapi walaupun perempuan lebih banyak kena COVID, ya, ini adilnya Allah ya, perempuan itu lebih banyak yang cukup dengan isoman, ya. Jadi isolasi mandiri saja sudah cukup. Sementara kalau laki-laki lebih sedikit yang kena, tetapi biasanya lebih parah, ya. Jadi dan ini saya rasa sejalan dengan beberapa penelitian di luar negeri ya, laki-laki itu yang kena lebih sedikit, tetapi biasanya gejalanya lebih parah dan angka kematiannya lebih tinggi, ya. Dan ini menjadi satu masukan penting buat kita ya dalam penanganan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Salah satu faktor utama yang membuat laki-laki lebih parah itu adalah kebiasaan merokok ya. Nah, kemudian sebab kedua ya yang paling sering mengakibatkan selain tadi ya berkaitan dengan protokol kesehatan, berkaitan dengan bawaan gender ya, ketahanan gender itu juga mengapa ini memanjang karena terjadinya varian-varian baru ya. Yang paling baru masuk adalah di tanggal 15 Juni 2022 yaitu COVID varian BA4, BA5. Jadi mungkin nanti ibu-ibu bisa lihat tuh ada varian EEK, varian BA4, varian BA5, varian Omicron, son of Omicron ya. Itu sebetulnya adalah satu virus yang berubah-ubah ya. Jadi kenapa dia bisa berubah-ubah? Ini karena sifat virus COVID-19 yang merupakan virus RNA ya. Jadi virus RNA ini dia akan selalu mencari indukan karena dia tidak punya badan asli. Nah, ketika dia menemukan indukan, dia akan mengembangbiakkan dirinya di dalam inangnya tersebut, dalam induknya. Nah, karena dia ini sifatnya virus RNA, dia akan berubah terus ya. Entah itu ekornya, kepalanya, kakinya dia rubah ya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan tujuan perubahan ini adalah sebetulnya untuk mereka adalah bagian dari mereka menjadi satu strain yang lebih sempurna dan lebih baik ya. Mungkin kalau kita dengar dulu COVID ini adanya justru cuma di pangolin ya, pangolin itu terenggiling. Kemudian dia pindah dari awalnya dari kelelawar ya, kemudian dia bermutasi sampai dia bisa masuk ke mamalia yang lebih besar yaitu pangolin ya, terenggiling. Dan sesudah dia bermutasi sekian lama, akhirnya dia bisa masuk ke tubuh manusia. Nah, varian terbaru yang ditemukan di Indonesia, terutama Tangerang ya, Banten Tangerang, yang kemarin masuk di kita untuk sequencingnya adalah BA4 dan BA5. Dan ini termasuk varian yang sejenis dengan Omicron. Sebetulnya ya kalau kita lihat setiap varian itu punya sifat masing-masing ya. Ada yang seperti misalnya Delta. Kalau Delta itu dikenal dengan keparahannya ya. Artinya dia untuk bisa terinfeksi Delta kita butuh waktu kontak yang lama. Tetapi begitu kena dia dapat masuk kemudian menyerang seluruh tubuh dan memberikan gejala yang parah. Maka kita bisa lihat pada saat gelombang Delta terjadi di Indonesia, yang terjadi adalah angka positif naik bersamaan dengan angka rawat rumah sakit dan angka kematian ya. Dan sequelae atau gejala sisa dari Delta ini cukup banyak ya. Jadi beberapa pasien kita itu ada yang begitu selesai Delta dia menjadi diabetes ya. Begitu selesai dia Delta mengalami gangguan di otak ya, hipoksia cerebri atau otaknya itu terkena mengalami penurunan fungsi dan daya ingat. Jadi Delta ini cukup merusak ya, cukup ganas walaupun penyebarannya tidak cepat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misalnya contohnya varian Omicron. Omicron
ini kalau kita lihat dia lebih banyak pada kecepatan sebar. Jadi fleeting moment atau kemampuan dia menyebar dari orang itu buka masker sampai kena ke orang berikutnya itu cukup dalam beberapa menit. Ini jauh lebih cepat daripada Delta. Jadi Omicron itu adalah ke concern utamanya ada pada kecepatan penyebaran. Jadi kita lihat waktu gelombang Omicron itu naik, penyebarannya sangat tinggi ya, tetapi karena dia tidak menimbulkan kerusakan di tubuh yang sangat serius, maka untuk Omikron lebih banyak pasiennya isoman. Kita bisa lihat ya kemarin pada saat gelombang Omikron mereka atau pasien-pasien ini lebih banyak diisolasi dan angka BOR atau angka rawat rumah sakit itu tidak tinggi ya karena cukup dengan isolasi sudah selesai. Pada dari gelombang Omikron sampai saat ini itu diperkirakan yang masuk ke Indonesia ya kemudian ke provinsi itu adalah jenis-jenis varian baru yang masih turunannya Omikron. Jadi belum virus mutasi baru ya tapi baru varian. Jadi mungkin yang berubah rambutnya, kakinya, tangannya ya. Varian BA4 dan BA5 yang diperkirakan sudah masuk di bulan Juni 1 bulan yang lalu ya itu adalah diperkirakan BA4 dan BA5 ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ada kenaikan ya. Pada saat ini ada 50.000 kasus baru di seluruh kasus aktif di Indonesia ya. Dan ini diperkirakan karena kenaikan gelombang varian BA4 dan BA5, tetapi ini diprediksi tidak akan parah ya dan dapat diantisipasi karena menurut riset Kemenkes yang terbaru di Indonesia itu kebanyakan adalah pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksinasi. Kemudian yang berikutnya di Indonesia ini protokol kesehatannya masih relatif lebih baik ya daripada negara-negara lain seperti Eropa dan Amerika. Karena kalau di Eropa atau Amerika itu kita lihat ya hampir semua sudah tidak menggunakan masker sama sekali ya. Jadi sekali lagi walaupun ini kita sudah naik ke dalam gelombang-gelombang berikutnya dan mungkin nanti ke depan kita nggak tahu ada mutasi atau varian baru, kita berharap tidak akan lebih parah daripada yang terakhir-terakhir kali ya. Karena kita lihat trendnya sebetulnya turun. Waktu Delta kan angka harian 50.000, angka Omikron harian 20.000 ya. Sekarang angka harian kita masih di 5.000, walaupun di negara-negara lain itu sudah 30.000. Ya ini lebih karena tadi kita masih prokes ya, kita masih melakukan himbauan jaga jarak ya, dan kita juga sedang mengejar cakupan vaksin ya. Jadi masih kita lihat di mana-mana himbauannya tetap menjaga masker ya. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah ini kan sebetulnya adalah satgas COVID yang paling kecil ya di rumah yang harus mengingatkan keluarga. Jadi tetap masker ya, prokes itu tetap harus dilakukan. Seringkali masih ada juga sih yang ngeyel katanya kalau sekarang kan udah kena dok, saya kan udah kena, nggak mungkin kena lagi gitu ya. Tapi sayangnya hasil penelitian terbaru nggak seperti itu ya ibu-ibu. Jadi di hasil penelitian terbaru di laboratorium kita menunjukkan bahwa pasien yang sudah pernah mengalami COVID itu akan mudah sekali atau rentan sekali untuk mengalami COVID yang berikutnya. Kita sebut dengan kasus reinfeksi. Itu karena baru ditemukan di penelitiannya yang terbaru. Pertama bahwa kekebalan alami yang kita perkirakan lebih baik daripada kekebalan buatan pada COVID ternyata tidak terbukti ya. Jadi kekebalan akibat COVID yang dibentuk oleh tubuh itu ternyata bukan kekebalan yang sempurna. Jadi justru kekebalan itu masih banyak kurang-kurangnya ya sehingga memungkinkan orang ini terkena COVID yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya varian-varian ini akan selalu banyak dan itu tidak bisa dikejar oleh kecepatan vaksin ya.
Karena untuk penelitian vaksin itu setidaknya sebetulnya kita harus membutuhkan waktu 5 tahun. Dari sejak dia dikeluarkan menjadi uji fase 1, ya, itu harus menuju uji fase 3 di 5.000 orang. Dan dari uji fase 3 ini harus diteliti lagi sampai jarak 5 tahun baru boleh dinyatakan aman dan digunakan. Lalu kenapa vaksin yang di Indonesia, yang di dunia ini baru diteliti, udah boleh dipakai, baru diteliti, udah dipakai ya, itu karena kita menggunakan prinsip emergency use of authorization atau pemakaian emergensi berdasarkan uji klinik yang paling banyak, jadi fase 3-nya ya. Dan ini saya rasa sekarang sudah banyak sekali ya vaksin-vaksin yang beredar ya, sama di kita juga sedang melakukan uji klinik vaksin fase 3 ya untuk 5.000 responden di seluruh dunia. Kita juga ikut sebagai salah satu responden dari Indonesia. Nah, jadi walaupun sudah dilakukan vaksin, ya, walaupun sudah pernah kena, itu tidak menjadi alasan bahwa terus nggak pernah menjaga protokol kesehatan ya, tetap harus dikerjakan, tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak, tetap makanannya harus bergizi, ya, tetap harus melindungi keluarganya. Dan kemudian penelitian yang terbaru juga menemukan bahwa virus RNA dari COVID ini ternyata dalam beberapa variannya itu punya kemampuan untuk tetap tinggal di dalam tubuh ya, dan menjadi pintu ya. Jadi dia menjadi pintu bagi virus-virus yang lain untuk masuk. Jadi kondisinya sama persis seperti misalnya penyakit hepatitis ya. Hepatitis itu hepatitis B terutama ya. Virus hepatitis B itu begitu masuk ke dalam tubuh, maka virusnya ini menjadi satu dengan DNA badan kita sehingga dia selalu ada di dalam tubuh. Jadi begitu dia kondisinya daya tahannya turun, dia akan keluar lagi ya, mengembangbiakkan diri. Nah, begitu daya tahan kita kuat, dia akan dicegah oleh tubuh untuk menggandakan diri ya. Nah, jadi ada kemungkinan mungkin 1 tahun yang lalu ya, itu satu penelitian di Amerika menunjukkan bahwa virus COVID mampu seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah pernah positif, kita sudah vaksin, itu bukan alasan bahwa kita menjadi sakti mandraguna ya. Yang paling baik tentu yang melakukan antisipasi dan selalu melakukan tracing di rumah. Ya, jadi Bapak Ibu atau Ibu-ibu ini di rumah itu adalah Satgas COVID utama. Jadi silakan nanti kalau ada yang demam, sakit, batuk, pilek itu bisa tetap melakukan tindakan segera ya, paling cepat periksa antigen ya. Jadi bisa melakukan isolasi dan bisa memastikan siapa positif dan siapa yang negatif ya. Untuk saat ini di Indonesia itu vaksinasi dosis 1 sudah hampir 100% ya, masih di angka 90%. Dan vaksinasi dosis 2 itu sudah di 70,38%. Sebetulnya kalau kita lihat ilmu kekebalan ya, ilmu kekebalan, bukan kekebalan dari barang tajam ya, tapi ilmu kekebalan tubuh, itu vaksin di atas 70% saja sudah cukup sebagai syarat untuk membentuk kekebalan nasional. Ya, jadi artinya Indonesia ini harusnya walaupun ada gelombang-gelombang COVID itu tidak akan sampai menimbulkan gelombang yang sangat parah karena sudah karena sudah 70% penduduknya itu mengalami atau mendapatkan vaksin. Jadi tinggal 30%. 30% ini masih masih dikejar juga oleh pemerintah ya, dan yang sudah ada masih diperkuat dengan booster. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah yang belum lengkap vaksinnya, masih ada anaknya, sanak saudaranya yang belum lengkap, nah silahkan dihimbau untuk melakukan vaksin, minimal vaksin primer yaitu dosis 1 dan dosis 2. Kalau bisa dosis booster lebih bagus lagi ya. Karena pada saat ini di bulan ini untuk tenaga kesehatan itu sudah masuk booster 2 ya, berarti vaksin 4 ya. Dan kenapa ini penting juga karena ini berkaitan dengan proses belajar mengajar dari anak-anak kita ya yang mungkin masih sekolah. Jadi ini penelitian yang sudah dilakukan saya rasa di banyak tempat di sekolah-sekolah ya.
yang menemukan bahwa kemampuan belajar ya, daya belajar dari anak-anak ya, baik di pendidikan menengah, dasar maupun tinggi, ini mengalami penurunan drastis ya pada saat pandemi 2 tahun. Dan ini yang menjadi dasar bahwa kita harus cepat-cepat offline ini sebenarnya ini. Jadi mungkin ibu-ibu walaupun kita khawatir ya anak-anak kita ini offline ada kemungkinan mendapatkan infeksi COVID, tapi sebetulnya panduan penyelenggaraan pembelajarannya itu sudah cukup ketat ya, dan ini adalah yang paling baru. Saya pikir ibu-ibu di rumah ini juga harus menjadi Satgas COVID. Jadi jangan kudet juga ya, nggak tahu aturan-aturan terbaru berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah ya, karena pada saat ini kita mencegah dari loss of generation ya dengan melakukan penyelenggaraan pembelajaran yang betul-betul ketat. Jadi anak tetap bisa belajar dengan penuh, mendapatkan ilmu dan dia bisa tetap sehat ya. Termasuk di dalam diskresi keputusan bersama 4 menteri terbaru per 1 Agustus ini untuk anak-anak yang sekolah, menimbang ya bahwa cakupan nasional sudah 70% tadi, maka anak-anak akan tetap offline ya. Namun dilakukan diskresi bagi rombongan belajar atau kelas yang di dalam kelasnya terdapat positif ya, sejumlah 5% dari total kelas itu, maka kelas itu di PJJ-kan. Ya, artinya dilakukan pembelajaran secara online sampai masa isoman kelas bersama ini bisa dilewati dan kelas itu yang positif bisa sembuh. Ya, jadi mungkin dari sini mungkin itu ya ibu-ibu update-update yang bisa kita share ya berkaitan dengan COVID yang terbaru. Jadi pada kesimpulannya saya tetap menghimbau ibu-ibu sekalian ini untuk tetap menjaga prokes ya, menjaga masker ya, begitu juga dengan menjaga kesehatan dari keluarga kita ini untuk tetap bisa melewati pandemi ya, tetap bisa beraktivitas sesuai dengan panduan walaupun pandemi ya, walaupun masih ada COVID. Jadi memang betul kita ini sudah masuk ke dalam era new normal ya. Jadi normal bukan yang sepenuhnya normal, tapi normal dengan aturan-aturan yang baru. Ya mungkin itu ibu-ibu yang bisa di-share ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Bu Dr. Flori ya atas update informasi tentang COVID-nya. Kayaknya sudah bermunculan pertanyaan-pertanyaan nih dari hadirin kita. Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Atau mau lewat chat? Silahkan. Ibu-ibu sekalian. Ada Bapak ya, satu ya? Itu tadi yang apa namanya untuk varian COVID yang terbaru ya, yang apa ya namanya lupa AB berapa gitu ya. Ini apa sekarang kan udah masuk sekolah gitu ya anak-anak. Nah terus kemarin juga sempat di sekolahnya anak saya tuh si Salsa ada beberapa orang yang terkena gitu, dan akhirnya selama 3 hari kita diliburkan sekolahnya. Tapi setelah 3 hari itu masuk, dan memang sih cuma ada beberapa anak yang akhirnya berani untuk masuk ya, makanya orang tuanya berani memasukkan anaknya ke sekolah gitu. Selebihnya masih minta kalau bisa ada hybrid gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk prosedur ya keamanan ya kesehatan di sekolah itu seperti apa sih? Jadi kan itu kan liburnya cuma 3 hari setelah sebenarnya sih mungkin 5 hari ya, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Setelah diketahui ada yang terkena gitu, emang seperti itu atau bagaimana? Kalau dulu kan satu sekolah diliburin kalau misalnya ada yang kena ya, seperti itu ya. Masa inkubasi mungkin ya, Bu Vivi ya, terkait dengan Kenapa? masa inkubasi virusnya atau lebih 5 hari. pendek Nah, iya, atau gimana gitu ya? Iya, maksudnya untuk apa namanya? Apakah memang prosedurnya seperti itu untuk keselamatan semuanya gitu ya, atau
ya ada pertimbangan-pertimbangan sehingga kita diliburkannya hanya beberapa hari gitu. Seperti Ya, itu. ini juga kemarin di MP ya, MP itu 2000 penduduk sekolahnya 3.000-an ya. Jadi kebetulan direkturnya juga juga banyak ya kita diskusi. Jadi yang pertama adalah dasar payung hukum dari penyelenggaraan pembelajaran masa COVID itu adalah SK 02 2022 dari 4 menteri ya. Dan saya menganjurkan ibu-ibu ini walaupun kita ini mungkin nggak paham ya bahasa-bahasa hukum, tapi tetap kita setidaknya pernah melihat ya seperti apa SK 2 2022 itu. Jadi di dalam SK 2 2022 itu sangat detail sekali ya apa yang harus disiapkan sekolah yang mau melakukan offline ya. Yang pertama adalah tentu dia sudah lolos dari lolos dari pengawasan Disdik ya. Jadi dari Dinas Pendidikan itu sebelum offline yang generasi gelombang pertama itu setiap sekolah sudah dilakukan asesmen kemampuannya melakukan pembelajaran offline. Ya itu ada syaratnya. Misalnya ada nggak misalnya pengukuran suhu di depan sekolah ya, ada tidak satgas COVID di dalam sekolah tersebut, kemudian ada nggak fasilitas cuci tangan ya yang mumpuni, jadi ada perbandingannya ya setiap jika penduduk sekolah itu jumlahnya berapa maka tempat cuci tangannya harus berapa ya. Nah, itu sebetulnya ada dan sudah dilakukan oleh Disdik ya. Jadi sekolah yang sudah melakukan tindakan offline itu berarti sudah memenuhi persyaratan daripada Dinas Pendidikan. Jadi nanti mungkin kalau saya saran ibu-ibu di sini yang merupakan orang tua, kalau masih ada kekhawatiran silakan disampaikan ya ke walasnya ya, wali kelas atau mungkin bahkan Satgas Covid dari sekolah tersebut ya. Selama dia masih mengikuti peraturan-peraturan, saya rasa kita harus mengapresiasi sekolah ya bahwa ini adalah satu upaya. Jadi kita kalau ke sekolah itu mungkin bentuknya jangan nanya melulu ibu-ibu, tapi ibu-ibu ini juga harus berperan positif ya. Jadi di sekolah misalnya di sekolahnya anak saya itu kita orang tua itu walaupun nggak disuruh antigen kita semua inisiatif ya memasukkan anak tuh dengan antigen ya itu sebagai bagian dari kita menjaga bersama. Kemudian kita juga berkaitan dengan misalnya makan ya ada komite kelas ya, komite kelas itu membantu mengawasi misalnya nanti dia lihat nih anak-anak makannya ternyata jarak makannya nggak 1 meter ini nanti disampaikan lagi ke sekolah. Jadi kita sama-sama aktif ya dari sekolah anaknya kita ingatkan terus begitu juga dengan komite sekolah ya untuk membantu pengawasan penyelenggaraan pembelajaran. Terus bagaimana ini kalau misalnya mereka sudah sesuai aturan dan itu ada yang sakit ya namanya sakit kan nggak bisa dicegah ya. Nah maka kita mengikuti waktu keputusan 2022 itu mensyaratkan 5% ada 5% positif COVID dari total populasi penduduk sekolah itu baru akan ditutup sekolahnya. Ini tentu sangat susah ya, karena misalnya kayak kemarin contohnya MP itu penduduknya ada 2.600 total ya. Jadi yang sakit baru 5 positifnya baru 5, belum sampai 5% ya. Tetapi di kelas yang mengalami pandemi, di kelas yang anaknya ada positif, tentu orang tuanya panik. Nah itu ternyata alhamdulillah ya pada 1 Agustus itu sudah dirubah peraturannya. Jadi nanti gimana teknisnya? Nomor 1, tatap muka di satuan pendidikan ya dilakukan kalau misalnya ada yang kasus positif itu yang di PJJ kan itu yang diisoman adalah kelas yang rombongan belajar itu aja. Jadi kalau misalnya kelasnya ada 8 ya 18, 12, misalnya kelas satunya 11, 12, 13, 1 ya. Nah dari yang 8 kelas ini yang positif cuma di kelas 11. Nah yang kelas 7 kelas lainnya nggak perlu melakukan PJJ, sementara yang melakukan PJJ hanya kelas yang di 1.1 itu dengan positivity rate-nya 5%. Jadi kalau kira-kira anaknya ada 30 ya 30 anak kan 10%-nya 3, 5%-nya 1,5 ya berarti cukup 1 atau 2 anak positif saja kelas itu sudah bisa dilakukan penutupan kelas dan pembelajarannya dilakukan dengan PJJ ya.
Nah, di sini disebutkan, tetapi ada perbedaan masa isolasi, ya. Jadi masa isolasi, jadi bisa dicatat di sini lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka kalau klaster penularannya di kelas itu, ya. Jadi kalau misalnya klaster penularan di kelas itu, jadi misalnya mereka anak ini sekelas habis kemah bersama, terus positif, udah ada 2 atau 3 yang positif di kelas itu, maka kita sebut dengan klaster internal atau klaster penularan COVID dari sekolah. Ini biasanya kontak erat teman-temannya itu kemungkinan juga ada yang positif kalau kita cek. Maka isolasinya paling sedikit 7 hari, paling sedikit ya. Jadi bukan 7 hari. Jadi kalau misalnya dia dari 7 hari itu belum negatif ya, itu belum boleh masuk, berarti masa PJJ-nya bisa kita tambahkan ya, karena isolasi itu sebetulnya kan yang paling aman 10 hari ya, di hari ke-8 hari 8 dan 9 itu pembuangan virus itu sudah maksimal dari tubuh, jadi di darah sudah nggak ada lagi dan sudah tidak menular ya, tapi kita bulatkan jadi 10 hari. Nah, kalau misalnya rombongan ini bukan dari klaster penularan COVID, artinya anak ini mendapatkan dari keluarganya, maka kemungkinannya kontak eratnya itu bukan di sekolah ya. Nah, maka itu kenapa isolasinya jadi lebih pendek ya daripada yang isolasinya di dalam kelas. Ya, ini kemarin juga sudah kita buktikan ya, dari 3 klaster dari anak SMA itu sesudah kita cek seluruh kelasnya negatif tiga-tiganya. Jadi kita bisa menentukan bahwa ini bukan klaster kelas ya, cukup ditutup 5 hari saja. Ya, menunggu sementara yang sakit ya enggak. Jadi di sini sebenarnya tolong diingat ini lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka di rombongan belajar tersebut ya. Jadi bukan di anak yang sakit. Kalau yang udah positif jelas harus isoman 10 hari. Tapi di kelas teman-temannya ini yang tidak positif atau yang masih yang negatif ini tidak perlu selama sampai 10 hari. Jadi ini sebenarnya bukan isolasi. Jadi bahasanya kita adalah lebih tepatnya karantina ya buat teman-temannya yang tidak positif ya. Nah, kemudian ini juga ibu-ibu di sini sebetulnya kita punya hak ya. Kalau misalnya di kelas itu ada yang positif, 1 orang kita bisa minta sama gurunya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Walaupun ini dilihat lagi ke sekolahnya ya, definisi pembelajaran jarak jauh itu diserahkan ke sekolah. Jadi ada yang misalnya beberapa sekolah yang mampu mereka sudah antisipasi. Jadi begitu ada yang positif, sekelas pindah semua selama 7 hari itu ke Zoom ya. Tapi nanti misalnya ada kelas yang nggak antisipasi, jadi mungkin diberikannya dalam bentuk IoT ya, IoT atau iOS ya lewat sistem pembelajaran online mereka ya. Nah, jadi di sini namanya penentuan ini ya, penentuannya tentu nggak bisa sendiri. Jadi ibu-ibu ini harus berkoordinasi juga kepada Satgas COVID di sekolah, begitu juga dengan dinas kesehatan setempat ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan nih kita sebagai ibu-ibu orang tua yang punya anak sekolah ya, tentu kita harus perannya aktif, nggak bisa nggak bisa mudahnya kita langsung nyalain sekolah ya, nggak juga. Bapak dan Ibu di rumah ini juga punya tanggung jawab yang sama ya. Jadi artinya kita juga harus sekolah itu adalah mitra ya. Kita ini adalah mitra. Jadi kita juga adil. Jadi jangan nyala-nyalain kalau di sekolah anaknya dipakai masker dengan ketat ya, kita suruh pakai masker, pakai masker. Nah, di rumah dia main kemana-mana nggak pakai masker ya, itu rasanya itu bukan satu hal yang cukup baik ya. Jadi protokol kesehatan itu harus dilakukan secara ketat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan itu adalah peran utama kita dalam menjaga protokol kesehatan dan dalam menjaga putusnya pandemi ini ya. Jadi nanti jangan sampai kita menjadi klaster di luar keluarga, artinya penularan itu dari keluarga kita. Nah, kemudian tentu tadi ya, lagi-lagi kita akan kembali ke vaksin. Jadi vaksin ini dari keluarga yang belum divaksin ya. Nah, ini harus segera mengusahakan apapun alasannya, apapun masalahnya segera dicari ya untuk segera melakukan vaksin. Mungkin itu ya yang bisa dijawab. Jadi ini nanti mungkin saya share kalau mau ya peraturan-peraturan ini biar bisa sama-sama dibaca juga, sama-sama belajar. Iya, terima Bagaimana, Bu kasih. Siti? Iya.
Kalau Oke. tempat-tempat vaksin itu biasanya di puskesmas gitu ya? Atau di mana aja sih biasanya adanya? Terutama Sebenarnya yang banyak buat ya. anak-anak nih ya, yang buat anak-anak kan jarang kalau yang Hmm, anak-anak. Sebetulnya sih banyak juga ya, karena anak-anak itu kan dosisnya nggak beda jauh ya, preparat vaksinnya juga sama ya. Jadi kalau misalnya kita share itu sebetulnya di kayak misalnya contohnya website COVID, Satgas COVID itu juga ada ya tempat-tempat yang menerima. Kalau untuk Tangsel ini juga hampir semua puskesmas membuka ya, Polri juga membuka, begitu juga dengan biasanya ada sentra vaksin, cuma bedanya kalau sentra vaksin kayak UIN Jakarta itu kita hanya buka by date aja, artinya kalau lagi ada booster 3, booster 2, nah kita buka booster 2, tapi nggak rutin. Kemudian misalnya ada juga mall-mall ya buka ya, Binplas ya, itu juga saya rasa buka. Binplas itu ada waktu-waktunya juga pagi sampai siang, jadi kita juga harus aktif, tapi tempat untuk vaksin sudah banyak ya. Dan panduan vaksin saya rasa juga sudah jelas ya, artinya ibu-ibu, bapak-bapak ini juga bisa cek di internet banyak ya informasinya ya, misalnya contohnya penerima Moderna, dia harus mendapatkan Moderna lagi ya. Nanti boosternya juga harus Moderna. Sementara untuk Sinovac ya, Sinovac itu mungkin lebih open ya, dia bisa menerima booster satunya ya, itu beda. Jadi biasanya prinsipnya vaksin 1 dan 2 harus sama. Kalau booster bisa beda tergantung jenis vaksin yang diterima di vaksin 1 dan 2. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Uli, Dokter Ya. Flori ya. Ya, mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau sharing? Di sini ada Mbak Alin, ada Bu Ida, ada Ibu Putri. Silakan kalau mau sharing, ibu-ibu. Oh ya, saya mungkin mau tanya ya, Bu Dokter ya. Tadi kan kalau di Banten itu kebanyakan penularannya di sesama Banten gitu ya, Bu ya. Maksudnya virus yang didapat dari si penderita itu muternya di Banten aja gitu ya, di awalan tadi yang saya tangkap Oh, seperti itu. tadi tuh sebenarnya tepatnya begini Bu. Jadi dari kasus yang positif di Banten, 90% penularannya asalnya dari Banten. Jadi hanya 10% yang dari luar negeri. Jadi artinya kalau kita positif ya, itu sebenarnya kemungkinan besar jangan nuduh orang lain dulu. Jadi kiterannya itu mungkin ada di keluarga kita gitu. Kecuali yang memang tadi ya baru pulang dari luar negeri terus begitu dicek positif. Nah, itu mungkin dia justru membawa varian baru. Tapi kalau yang di Banten ini sebagian besar 90% itu adalah di dalam kalangan Banten itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada kasus positif ya, kita harus menekankan betul-betul nih kalau ada kasus positif di keluarga, kemungkinan besarnya ya itu adalah asalnya dari justru orang-orang dekat. Maka tracing pertamanya dilakukan ya di keluarga itu dulu ya. Jadi mungkin ada tadi yang saya bilang asimptomatik ya. Jadi dia selama ini sudah positif tapi dia nggak tahu dan dia juga nggak jaga prokes, nah dia menularkan orang gitu. Mungkin begitu ya jawabannya ya, Bu Nuning. Iya. Jadi apa? Dapat virusnya eh, Suaranya maaf putus ada. ya, Bu Nuning. Iya, bentar. Maaf ada panggilan masuk tadi, Bu. Iya, jadi saya kira mungkin dari luar kota gitu itu hitungannya sama ya dari dalam negeri juga berarti ya. Kalau dari luar Banten gitu mungkin hitungannya sama berarti virus dari dalam negeri gitu. Intinya bukan dari luar negeri gitu ya. Kalau memang Iya. dari luar negeri apakah lebih lebih variannya beda atau gimana itu, Dokter? Kalau Kalau misal dari ya misal tracing kedapatan ternyata dari luar negeri gitu.
Iya, kalau biasanya sih gini ya, kalau dari luar negeri kita lihatnya memang ada riwayat ya, habis balik misalnya dari Misalnya satu haji nih wilayah di kan, luar negeri misalnya. Nah, ini kan lagi pulang haji gitu ya. iya. Jadi Mm, kalau misalnya dia baru misalnya pulang haji, pulang dari mm, luar negeri ya, nah cerita itu tentu akan beda ya, apalagi misalnya gejalanya lain dengan kebanyakan COVID ya. Jadi mm. kayak misalnya ada yang dua dua Omikron yang kita OS3F waktu pertama itu di rumah sakit di Ciputat itu gejalanya lain. Jadi gini, pasiennya itu sangat menggambarkan gejala COVID, demamnya ada, batuknya ada, pileknya ada, ronsennya juga seperti COVID ya. Tapi ternyata yang terjadi setiap di PCR negatif. Nah, jadi dari situ kita membuat satu satu apa namanya gambaran ya, ini jangan-jangan sebetulnya COVID tapi belum jadi sebenarnya mungkin dia COVID tapi belum kita bisa deteksi COVID yang mana. Nah, sesudah menggunakan varian baru kita mendapatkan oh STGF-nya positif. Jadi ternyata dia yang variannya Omikron, bukan yang varian Delta biasa gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini apa namanya ya tergantung dari gejalanya Bu, kita baru berpikir ke arah mana. Dan nggak semua varian itu bisa kita langsung cek ya, karena kalau cek positif atau negatif kita cuma ngelihat badan virus ya. Tapi kalau ngelihat kalau misalnya kita mau lihat dia model yang mana nih, BA4, BA5, Omikron, nah itu harus dicek lagi ya, pemeriksaannya sangat mahal ya untuk pemeriksaan sequencing, artinya mengetahui jenisnya yang mana gitu Bu. Oke, ya terima kasih Dokter Flori. Ini ada pertanyaan di chat ini ya dari Mbak Alin. Saya bacakan ya, Bu Dokter ya. Assalamualaikum, mau tanya Bu Dokter. Pertengahan tahun lalu kami sekeluarga kena COVID. Sampai sekarang penciuman saya kurang berfungsi. Apakah bisa kembali normal? Gimana Dok? Ya, ini saya rasa termasuk dari salah satu gejala yang memang long term ya, artinya punya kemungkinan long term. Jadi tergantung dari varian apa yang kena pada saat itu ya. Nah, jadi ada beberapa tadi yang saya bilang, ada beberapa varian yang memberikan gejala itu kemungkinan tadi memberikan istilah kita bahasa kedokteran sequelae ya, memberikan gejala ekor, memberikan gejala sisa. Jadi mungkin sebelum Delta dulu orang kena COVID itu sembuh ya sembuh total. Yang Omikron juga begitu dia sembuh total. Tapi tadi ada beberapa kasus yang di Delta ini ya yang kita dapat itu ternyata begitu dia kena itu penyembuhannya tidak kembali seperti semula atau bahkan ada yang sudah berubah. Jadi misalnya yang banyak itu beberapa misalnya di Delta itu pada saat dia kena itu dia tidak punya diabetes. Begitu dia kena Delta, tiba-tiba punya diabetes. Ya, dan itu diabetesnya sampai selesai. Jadi begitu selesai dia malah jadi penderita diabetes. Begitu juga dengan Delta yang misalnya contohnya mengenai efeknya tadi ke otak ya. Jadi dia mengalami penurunan brain function atau fungsi otaknya menurun. Nah, ketika dia sembuh itu ada sequelae ya dan sisa. Jadi artinya dia merasa daya ingatnya berkurang dan lain-lain. Nah, anosmia ini termasuk juga ada ya yang memanjang, bahkan di salah satu pasien kita ada yang sampai setahun itu tidak bisa mencium bau, bukan bisa cium bau, tapi emang benar-benar nggak bisa nyium bau. Ada juga yang dalam sampai berapa bulan sesudah sembuh itu dia mengalami salah persepsi bau. Jadi maksudnya semua yang dia cium itu baunya seperti bakaran sate itu ya. Nah, ini memang beda-beda tergantung dari kerusakan nosiseptor dan keparahan dari infeksi virus yang pada saat itu mengenai dari pasiennya. Nah, yang dianjurkan tentu yang paling pertama adalah kita konsul ya ke dokter THT, memastikan apakah ada kerusakan ya yang permanen
Kemudian yang kedua bisa tadi ya dengan melakukan mencuci hidung ya, memberikan apa namanya nasal spray ya untuk memperbaiki tadi ya dari misalnya ada sumbatan-sumbatan dari sekret atau ingus sisa-sisa yang ada di situ. Nah, tapi ini memang perlu dikonsulkan juga ya ke THT ditanyakannya. Mungkin begitu ya. Ya, tadi buat Mbak Alin, gimana Mbak Alin? Apakah sudah terjawab yang dimaksud? Iya, ini ada yang raise hand ini. Oke, oke Mbak Alin ya. Ada yang raise ini nih dari Bu Ida. Ya, silahkan langsung open mic Bu Ida. Ya, baik. Terima kasih. Mau tanya Bu Dokter, kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai rombongan belajar ya. Nah, kalau misalkan ada antar jemput gitu, kan beda-beda kelas ya. Misalkan ada di kelas lain yang positif. Nah, yang kira-kira di rombongan antar jemput itu gimana ya tindakannya gitu? Karena kan kalau jemput kan kontaknya pagi pas berangkat sama pulang berapa jam gitu. Gitu, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, untuk yang kasus antar jemput ini, itu hitungannya masuknya bukan rombongan belajar ya Bu. Jadi kalau rombongan belajar itu kan dia masuk dari pagi jam 7, nanti bareng-bareng terus ya, baru dia keluar lagi saya sampai jam 3. Nah itu untuk yang rombongan kelas, kenapa dia harus duluan? Ini karena kontaknya yang lama ya, karena durasi kontak kita sebut, jadi lamanya kontak. Nah, kalau tadi antar jemput itu kan dia hanya berinteraksi misalnya pada saat berangkatnya saja atau pulangnya atau berangkat dan pulang. Dan ini belum tentu menjamin penularan juga ya, tergantung misalnya jenisnya. Saya sampaikan tadi kayak Omicron, dia punya fleeting moment itu sangat cepat ya, buka masker 5 detik aja udah bisa ketularan. Beda dengan misalnya Delta. Ada banyak kasus Delta yang walaupun sekeluarganya positif, dia tetap negatif ya, tergantung daya tahan. Tetapi dengan adanya cerita begitu, kita sudah bisa memastikan bahwa yang antar jemput itu adalah kontak erat. Maka yang harus dilakukan adalah dia melakukan tracing tadi ya. Jadi dia harus segera di antigen itu satu angkutan itu ya, satu antar jemput harus langsung dilakukan tracing ya. Nah, cuma kadang ini ibu-ibu tuh sering curhat lagi, kalau bolak-balik antigen mahal dok, kasihan juga anaknya di swab ya. Nah, maka saya menganjurkan ya sudah kalau misalnya nggak mau, satu jemputan itu silahkan karantina 3 hari. Masa inkubasi virus itu adalah 2 sampai 5 hari. Jadi kalau melihat ada yang demam, hitung aja sampai 5 hari ke belakang. Siapa saja yang pernah berinteraksi dengan dia itu adalah yang mungkin menularkan. Nah, berarti kalau misalnya nggak mau nih di antigen nih, ya sudah satu angkutan, satu bis itu, satu angkot, satu antar jemput itu ya disuruh aja karantina semua 3 hari, dilihat ada yang demam apa enggak. Kalau kita basisnya dari masa inkubasi, itu dalam 3 hari itu pasti nanti kelihatan itu setidak-tidaknya ada yang mungkin ada batuk, pilek ya dan lain-lain. Nah, baru itu kita periksa. Tapi langkah yang paling baik ya, itu tentu melakukan segera tracing ya di antigen ya. Saya rasa kan kalau antigen sekarang nggak terlalu mahal ya. Kita bayar 70, 50, itu sudah bisa melakukan antigen. Mungkin begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih dokter. Jelas sekali. Terima kasih. Ya, Oke. tapi di sini ibu-ibu yang saya himbau adalah ibu-ibu ini sebagai Satgas COVID di rumah dan juga sebagai penduduk sekolah, saya mengimbau sekali untuk berkoordinasi baik ya dengan walas dan guru-gurunya di sekolah. Jadi tadi seperti misalnya ada yang Bu Ida sampaikan ya bahwa ternyata salah satu dari anak yang teman sejemputan itu ada yang positif. Nah, berarti anak kita ini kan kemungkinannya kontak erat. Segera disampaikan ke sekolah bahwa anak saya ini sempat berkontak dengan yang positif, kita sedang melakukan upaya tracing ya. Jadi nanti sekolah juga sudah mulai
melakukan warning, mungkin teman-teman sekolahnya harus sudah kita perketat prokes ya. Jadi itu yang dari ibu-ibu ini kita harus sampaikan. Banyak kasusnya yang terjadi itu di kelas itu karena tadi ditutupin justru. Jadi orang tuanya nggak menginfokan atau orang tuanya neglected ya, dalam arti nggak peduli mau anaknya apa, kita nggak peduli nih anak masuk kondisinya sehat apa enggak, pilek ya udah masukin aja gitu ya. Tidak kita punya concern yang bersama ya, artinya berpikir gimana kalau orang lain misalnya kena ya, gimana kalau anak saya sakit ternyata nularin ya gitu ya. Nah ini makanya tadi ibu-ibu saya anjurkan harus open dan koordinasi ke sekolah ya. Jadi biasanya kalau anak saya ya saya begitu dia agak flu dikit, udah saya nggak akan masukkan tuh, saya bilang Miss saya hari ini nggak dimasukin ya, soalnya dia lagi flu, kita mau lihat dia flu-nya kenapa gitu. Dan saya rasa sekolah itu akan sangat ini ya juga bisa kalau misalnya kita memberitahukan mereka akan lebih senang sekali gitu ya. Termasuk misalnya kemarin misalnya pada parent teacher gathering itu saya udah bilang, Miss ini kalau anak-anak ada yang sakit, sekolah antisipasinya apa? Belum ada sih, tapi nanti kita siapkan. Ya alhamdulillah tuh hari kedua masuk sekolah ternyata sudah disiapkan Google Classroom ya. Jadi nanti kalau anak-anaknya ada yang positif, sekolah itu sudah siap untuk blended. Jadi anak-anak itu tetap bisa ikut teman-temannya yang di kelas dengan melalui Zoom ya. Ini memang juga harus diingatkan ibu-ibu karena keterbatasan sekolah mungkin ya menyelenggarakan blended ya. Saya pikir karena saya dosen juga ya. Nah, kebetulan saya juga mengatur blended di FK. Itu jangankan yang anak SD ya, ngatur mahasiswa blended itu buat kita yang fakultas yang peralatannya itu sudah sangat lengkap. Itu sangat susah gitu ya. Nanti adalah yang ternyata jaringannya down, ada lagi yang apa itu namanya wifi-nya kesambar petir ya. Jadi macam-macam gitu ya kendalanya. Nah, tapi tadi kalau ibu-ibu ini menjadi satgas COVID di rumah juga, berkoordinasi baik dengan sekolah, itu akan sangat membantu ya sekolah melakukan penanganan COVID dengan baik. Mungkin itu ya, Bu Ida, Bu Nuning. Ya, terima kasih Dr. Flori. Saya ini kebetulan juga satgas COVID di sekolah karena saya kepala sekolah TK, Bu. Jadi saya jadi mikir nih nanti kalau anak-anak TK kembali di PJJ. Kalau sekarang sih sedang ada yang keluarganya gitu ya, keluarganya ada yang positif, tapi anak itu langsung diantisipasi sama orang tuanya nggak masuk dulu gitu. Jadi ya alhamdulillah terima kasih gitu. Semoga memang anak itu tidak kemarin-kemarin kan masih masuk gitu ya. Semoga kemarin memang belum ya. Terus Ya, kalau kasus di sekolah anak saya itu kemarin malah ini, jadi keluarganya ada yang positif, tapi anak itu masih masuk. Makanya terus kemarin diliburin satu kelas. Gitu. Di TK mana Bu Nuning? Kalau saya ngajar di Mentari, Bu. Oh di Mentari. Iya, Ya. kalau terus Memang untuk apalagi Bu Nuning kepala sekolah ya, berarti artinya kita kan sama ya, selain sebagai orang tua juga sebagai pendidik ya. Iya, betul. Ya prinsip pertama yang harus kita tekankan selama anak-anak masalah sekolah ini adalah tentu keselamatannya anak-anak, pendidik dan tendik ya, itu yang pertama lah. Artinya kalau misalnya tadi ya kasusnya dengan cepat sekali naik ya, kita berhak menutup ya dengan alasan keselamatan tadi ya. Nah jadi kita harus sama-sama juga nih Bu Nuning, karena saya nih bolak-balik harus melihat surat edaran ini berkali-kali ya, karena tadi kita selalu menghitung. Dan memang kalau anak TK saya sih tahu persis juga ya, karena sebagai komite yayasan di MP itu bukan komite, saya di Yayasan MP di Madrasah Pembangunan itu, kita juga dapat laporan kalau anak TK itu lebih susah lagi ya, karena namanya anak TK lari sana lari sini ya, masker miring-miring ya. Nah ini berarti kemarin saya bilang semakin kecil anak didik maka sekolah itu harus semakin erat interaksinya dengan orang tua ya, karena yang membantu nanti artinya memastikan dia memakai masker yang nggak kegedean ya,
membantu memastikan masker itu dipakai dengan baik ya, menutupi sepertiga ya, 2/3 dari wajah dengan betul ya. Memastikan bahwa masker itu fit to face-nya dia. Nah, itu dari orang tua itu harus kita edukasi ya. Nah, kalau misalnya dia lari-lari di sekolah lepas, nah itu baru di sekolah diingetin ya. Tapi diingatkan bahwa dia harus selalu bermasker ya. Bagaimana dia juga anak kecil itu kan melihat orang tua ya. Jadi kalau dia lihat orang tuanya pakai maskernya belum betul, dia juga di sekolah nanti copot-copot. Tapi kalau maskernya dia orang tuanya betul, dia betul. Nah, yang perlu diingat di sini memang kalau untuk penularan COVID anak-anak itu biasanya dia dapat dari teman-temannya atau dari orang dewasa yang di sekitarnya. Dan tidak terjadi penularan dari anak kecil ke orang tua. Jadi misalnya anak kecil ini dapat dari orang lain, dia tidak akan menularkan ke keluarga yang lebih besar dari dia usianya. Jadi penularannya itu pasti dari orang dewasa ke anak kecil atau dari sesama anak kecil. Tapi nggak ada dari anak kecil itu nanti menularkan ke orang yang lebih dewasa. Nah, jadi kalau ada kasus positif itu sudah pasti kemungkinannya kalau nggak klaster keluarga ya klaster sekolah. Begitu Bu Nuning. Ya. Iya, lebih rentan ya memang ya kalau anak ini ya usia prasekolah itu ya. Nah, Iya. kalau kekebalannya justru lebih bagus, Bu. Gitu. Karena kan gini, anak kecil itu plastisitas ya, daya imunnya itu lebih besar adaptasi. Maka kita dapat kasus-kasus, jadi gini, untuk anak kecil yang normal ya, kita anggap anak kecil normal, dia lebih susah terkena COVID karena tadi plastisitas daya imun. Maka kita punya banyak kasus itu yang ibu bapaknya positif, anak-anaknya malah negatif gitu ya. Nah, tetapi ini beda kasus kalau misalnya anak itu punya satu penyakit bawaan ya. Nah, misalnya dia punya gangguan kongenital, dia punya gangguan alergi, dia punya gangguan paru kayak asma. Nah, itu udah lain cerita. Maka yang paling tepat menurut saya kalau kita berurusan dengan anak kecil dipisah dulu mana anak kecil yang betul-betul kondisinya sehat dan mana anak kecil yang tadi punya komorbid ya asma alergi itu termasuk yang komorbidnya. Jadi kita juga punya catatan gitu ya terhadap anak-anak ini mungkin lebih rentan. Jadi ketika dia berinteraksi dia bisa langsung positif dan mungkin parah. Gitu. Iya. Mau tanya lagi Dok, kalau anak yang tadi ya dia kan lebih kuat untuk tidak tertular ya, tapi dia berarti negatif tidak menularkan ya, maksudnya misalnya sudah kontak dengan anak yang sudah positif, tapi anak ini nggak tertular ya, tetap negatif. Terus anak ini berarti tidak bisa menularkan ke anak kecil yang lain enggak ya? Kalau yang negatif ya udah pasti nggak nularin, Bu. Oh gitu ya. Tapi gini, kalau ada misalnya gini ya, ini ada anak kecil positif ya. Sesudah kita cek ternyata dia dapat dari guru, misalnya dapat dari gurunya ya. Kita bisa bilang dapat dari gurunya. Nah, berarti anak ini positif kan ketularannya dari gurunya. Maka sebagai anak yang positif ini dia bisa menularkan kepada anak kecil lain di kelasnya. Nah, tapi kalau dia pulang ke rumah, dia tidak akan menularkan COVID-nya ke orang yang dewasa yang masih negatif karena penularannya tidak naik ke atas ya. Nah, kalau misalnya maka dalam beberapa kasus itu kayak misalnya kemarin di lab kita itu ada, jadi ayah ibunya positif parah harus masuk rumah sakit, anaknya kecil-kecil pada negatif ya. Nah, jadi anak-anak kecil yang negatif ini kita rawatnya ya di rumah saja bersama orang lain ya. Jadi tidak perlu takut. Ada juga yang misalnya kemarin itu kasusnya ayah ibunya positif ya. Kemudian anak-anaknya ketularan nih satu rumah nih. Tapi di rumah sakit ternyata penuh sekali nggak bisa rawat gabung sehingga dua anak positif ini harus dititip ke rumah kakek neneknya. Nah, kakek neneknya itu tanya, boleh nggak Dok kita rawat? Ya rawat aja, kalau anak kecil kan positif nggak nawarin. Nggak nularin ya. Nah, jadi tapi saya bilang namanya jaga diri itu wajib ya, masker tetap harus dipakai. Jadi alhamdulillah selama 10 hari isoman itu, anak dua ini diisolasi, nggak diisolasi malah ya, cuma
tinggal sama kakek neneknya berempat ditutup ya, jadi isolasinya rumah bukan kamar, namanya anak kecil ya nggak bisa dikunci di kamar kan. Nah kakek neneknya itu cuma bermasker aja selama 10 hari, alhamdulillah nggak ketularan. Nah jadi memang tadi ya, artinya dalam beberapa kondisi kita mengambil keputusan itu berdasarkan tadi ya, ada dasar keilmuannya juga, jadi nggak langsung. Soalnya kalau anak kecil ini ikut isolasi di rumah sakit lagi nggak ada kamar ya, mau dititipin yang lain ketakutan ya, akhirnya kakek neneknya bilang boleh nggak, boleh silakan, dia kan nggak akan menularkan gitu. Nah jadi itu mungkin ya ada pertimbangan tadi pada kelompok-kelompok umur ya yang harus kita lihat juga beda-beda. Nah kalau orang tua lain masalah, kalau orang tua itu malah justru sangat rentan. Kalau ada yang positif di rumah, yang pertama harus kita pikirkan adalah yang umurnya di atas 60 ya, yang orang tua itu perlakuannya tentu mungkin akan berbeda ya, tergantung dari dia punya penyakit apa. Ya mungkin begitu ya Bu Nuning. Iya, jadi tadi saya nangkap yang anak kecil alergen, punya alergi gitu ya, itu kan juga rentan ya dokter ya, untuk maksudnya dia terkena virus gitu ya. Kemarin itu kasus di sekolah itu ada beberapa anak yang kan sedang masa adaptasi berangkat pagi gitu ya. Berangkat pagi itu kita lihat kan ada 1-2 anak itu kok grok-grok gitu ya, batuk gitu. Terus kami konfirmasi ke orang tuanya, katanya, oh dia kalau pagi memang seperti itu Bu, bangun tidur, tapi nanti siang enggak gitu. Udah hilang pileknya, terus kita lihat sampai siang. Ternyata sekarang anaknya batuknya tambah parah gitu ya. Jadi terus kemarin nggak masuk sih, alhamdulillah. Jadi memang kami kan antisipasi kalau ada yang batuk pilek gitu, lebih baik di rumah dulu gitu kan ya, anak TK ini. Tapi memang ada sebagian orang tua itu yang masih perlu diberi pemahaman lagi ya untuk kalau anak-anak itu kan kasihan menularkan ke temannya gitu. Jadi memang ya begitulah Bu, kalau orang banyak gitu kan ya, ada yang sadar ini banget, preventif banget gitu ya, ada yang alah nggak apa-apa gitu, yang lain juga seperti itu gitu Bu. Ya memang seperti itu. Iya, itu manusia sumbernya lupa, Bu. Makanya biasanya ini kita ingatkan ya, termasuk kalau misalnya di tempat saya di FK itu karena udah gede-gede semua, biasanya setiap 3 bulan kita bikin reinforcement ya. Reinforcement itu adalah penguatan. Jadi nanti kita sampaikan lagi kenapa kamu harus melakukan prokes ya, termasuk kenapa harus menjaga diri ya. Nah, mungkin kalau kayak di kemarin itu di beberapa sekolah itu dilakukan reinforcement-nya itu lewat surat. Nggak selalu harus dikumpulin orang tuanya, tapi bisa aja misalnya memberikan edaran ya, edaran mengingatkan bahwa dengan naiknya COVID, maka mohon Bapak Ibu memberi mengikuti himbauan berikut ya. Jadi kalau di sekolah saya, anak saya itu juga ada tuh surat-surat berkala gitu ya. Jadi nanti disampaikan bahwa mohon yang demam tidak usah masuk ya, yang batuk pilek juga sebaiknya istirahat ya. Kecuali tadi misalnya ada yang kasusnya alergi ya, pada orang alergi memang ada yang batuknya pagi, pileknya pagi, tapi itu nggak tambah parah Bu. Jadi dia akan selalu begitu seumur hidupnya, tapi nggak memperparah. Kalau makin parah ya itu sih jelas infeksi ya. Nah kemudian yang ketiga tentu menyarankan bagi anak-anak yang sakit ya segera berobat untuk memastikan. Jadi kalau anak-anak ini kan sebetulnya dilindunginya bukan cuma dari COVID ya. Artinya memang sekarang yang paling banyak pandeminya COVID. Tapi kan sebenarnya kita harus melindungi anak-anak ini juga bukan dari COVID, dari ISPA, ya infeksi saluran nafas atas, dari common cold, ada juga kan yang flu biasa ya. Nah intinya dengan prokes sekarang justru lebih enak. Jadi kalau yang punya sakit macam-macam ini sudah lebih awal ya kita melakukan pencegahan, jangan sampai menunggu anaknya parah. Jadi sebenarnya bukan cuma COVID aja sih Bu, disampaikan saja ke orang tua bahwa ini adalah sebetulnya himbauan umum ya. Kalau yang punya flu jangan masuk dulu, karena kalau menular nanti udah wabah flu, mau nggak mau kelas kan juga akhirnya ditutup, yang rugi anak-anaknya juga ya. Jadi ini
tadi dari kita untuk kita sebetulnya ya. Jadi bukan cuma dari sekolah untuk orang tua, tapi dari sekolah ke orang tua, dari orang tua juga untuk sekolah. Mungkin itu ya suasana yang harus kita bangun di sekolah gitu. Ya, Oke, terima mungkin begitu. kasih Bu Dokter, panjang lebar jadi saya yang curhat ini. Untuk yang lain, semoga ini ya cukup tercerahkan ya informasi dari Bu Dokter ini. Jadi ketika ada kondisi seperti ini yang perlu kita selalu ingat adalah tidak panik ya, Bu Dokter mungkin ya. Kalau panik itu akan parah ininya karena pikiran kita sudah tertutup gitu ya. Ya Bismillah kita jalani aja ya. Kita sudah di tahun ketiga ya. Kalau dari perkiraan Bu Dokter mungkin 5 tahunan kita nanti akan mengalami kondisi harus seperti ini, harus bermasker, harus sering cuci tangan gitu ya, dan menjaga asupan makanan sehat yang bergizi. Ya, sudah 10.30 ya. Sepertinya kita cukupkan sekian untuk kajian hari ini. Jazakumullah khairan katsir buat Bu Dr. Flori. Semoga berkah ilmunya. Ada yang mau disampaikan Bu untuk statement closing statement atau cukup? Saya sih cuma menghimbau tadi ya, ibu-ibu di rumah ini adalah Satgas COVID ya. Jadi bukan saya, bukan kita dokter itu Satgas COVID-nya. Kita kan nerimanya justru sudah di rumah sakit, sudah di laboratorium, sudah di pusat-pusat risetnya ya. Nah, jadi justru garda depannya Satgas COVID ini adalah ibu-ibu sekalian ini ya. Jadi mari kita sama-sama ya kembali mengingatkan ya, jangan patah semangat untuk tetap prokes, menggunakan masker ya, saling berkoordinasi. Pandemi ini kan masalah bersama ya, bukan masalah sendiri. Jadi kita mau tidak mau ya kita harus bergotong royong dengan sesama orang tua, dengan sesama ibu-ibu, dengan sekolah ya untuk bisa memutus pandemi ini, menciptakan iklim yang baik dan saling mengingatkan satu sama lain. Karena COVID ini kan sebetulnya juga bukan musibah, bukan aib ya, bukan kalau orang kena COVID itu harus dihindari. Sebenarnya cuma penyakit biasa yang perlu diobatin dan dia akan pasti cepat sembuh kalau didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi lagi-lagi ibu-ibu jangan pernah bosan, prokes ya, masker ya, kemudian kesehatan keluarga itu ada di tangan kita semua ini sebagai ibu-ibu. Jadi tanggung jawabnya besar, harus saling support, jangan patah semangat ya, harus terus kembali mengingatkan lagi teman-temannya sesama ibu-ibu. Mungkin itu ya, Bu Nuning. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter ya. Hanya Allah yang membalas kebaikan itu. Semoga berkah tugas-tugasnya ya, berkah ilmunya. Dan peserta kajian pagi ini, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Dari saya selaku MC, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan, kebenaran dari Allah, dan apabila ada kekurangan datangnya dari saya sendiri, dan saya mohon maaf. Izin saya tutup kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Ya, makasih ya Wali. Ya, makasih Kari. Ya. Sertanya ternyata cuma sedikit hari ini karena banyak banget ini. Banyak acara lain. Ya, kita tutup ya. Ya, izin